Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Islam Syekh Yusuf, semester 5, kelompok 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Politik. Halo, nama saya Alivia Putra Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi politik baru. Ekonomi politik baru adalah pendekatan yang melihat di mana ekonomi dan politik saling mempengaruhi, hingga nggak bisa lihat ekonomi dan politik sebagai dua hal yang terpisah. Karena kebijakan politik bakal ngaruh ke ekonomi, dan kondisi ekonomi juga bisa mengubah kebijakan publik. Pengertian ekonomi politik baru. Ekonomi politik baru adalah cara memahami hubungan antara ekonomi dan politik yang melihat bagaimana kebijakan yang diambil, siapa yang diuntungkan, dan dampak globalisasinya. Ini menggabungkan analisis kritis untuk memahami distribusi kekuasaan dan kesejahteraan di masyarakat. Pengertian ekonomi politik baru atau neopolitik ekonomi mulai dikaji sejak tahun 1970-an dengan pakar-pakar yaitu Kenneth Rowe dan James Buchanan. Neopolitik ekonomi menerapkan metodologi ekonomi mikro ke dalam proses-proses publik. Ada dua teori ekonomi politik baru. Yang pertama, teori pilihan rasional, dan yang kedua, pilihan publik. Halo, perkenalkan nama saya Iis Istiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pilihan rasional atau biasa disebut dengan rational choice theory. Teori ini sebelumnya dikemukakan oleh Kenneth Rowe. Beliau menjelaskan tentang bagaimana membuat pilihan berdasarkan rasionalitas atau logika. Secara umum, teori ini mengasumsikan bahwa setiap individu berusaha memilih tindakan terbaik sesuai apa yang diinginkannya atau sesuai preferensinya. Dalam teori ini, awalnya dikembangkan oleh para ahli dari pandangan klasik dan neoklasik dalam ilmu sosial. Dalam teori pilihan rasional itu ada beberapa faktor untuk mempengaruhi seseorang membuat pilihan yang terbaik. Yang pertama itu ada preferensi. Apa sih itu preferensi? Preferensi itu apa yang disukai atau diinginkan oleh seseorang. Yang kedua itu ada kepercayaan atau belief. Dalam kepercayaan ini bagaimana keyakinan atau pandangan yang dipegang oleh seseorang. Yang ketiga itu ada peluang atau opportunities. Maksudnya itu adalah kesempatan atau kemungkinan seseorang untuk mengambil tindakan tersebut. Yang keempat itu tindakan atau action, langkah atau keputusan yang diambil berdasarkan dengan preferensi, kepercayaan, dan peluang yang sudah disiapkan sebelumnya. Dalam contohnya, ketika seorang murid menyukai sebuah ilmu kesehatan, ia berencana ingin memasuki ilmu kedokteran di sebuah perguruan tinggi. Selain mempunyai keinginan, dia juga percaya akan kemampuan dirinya terhadap bidang tersebut. Ya, lalu dia juga mempunyai peluang untuk memasuki sebuah perguruan tinggi tersebut. Setelah memikirkan apa yang dia inginkan, dia percaya akan kemampuan dia dan dia mempunyai peluang untuk memasuki perguruan tinggi tersebut. Terakhir, dia mengambil tindakan atau action untuk memasuki jurusan di dalam perguruan tinggi tersebut. Setelah tadi membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan rasional, maka selanjutnya ada model pilihan rasional, di mana para aktor atau pemilih dari pilihan rasional itu dapat menilai atau meranking hasil atau strategi dari apa yang mereka pilih. Lalu yang kedua itu ada bagaimana para aktor memaksimalkan atau memuaskan dari hasil pilihan
tersebut, dari hasil tindakan tersebut. Seperti tadi contohnya bagaimana seorang murid itu memaksimalkan belajarnya untuk bisa memasuki perguruan tinggi di ilmu kedokteran tersebut. Halo, saya Syahlatika Lutfia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pilihan publik. Kita mengambil dari salah satu ahli, yaitu menurut Samuelson dan North-Vedaus, yang dimana teori pilihan publik ini yaitu salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan dengan terkait kepentingan masyarakat publik. Jadi pada intinya dari teori pilihan publik ini mempelajari dengan metode-metode ekonomi terhadap politik. Premis dasarnya yaitu pembuat keputusan politik di mana seperti pemilih, politisi, bikrorat, dan pembuat keputusan privat itu kan seperti konsumen, produsen, dan perantaranya. Dan dari itu semua tuh bertindak dengan cara yang sama, yaitu bertindak sesuai dengan kepentingannya pribadi. Sama lainnya dengan berarti adanya ekonomi dan politik ini sama gitu perantaranya. Lalu ada model pilihan publik. Bagaimana yang terjadi di pilihan publik ini? Yang pertama ada hukum permintaan dan penawaran. Itu kan seperti kita adanya tawar-menawar gitu, permintaan apa yang kita minta, misalnya dengan harga yang terjangkau yang kita mau, dan kita melakukan proses penawaran itu. Dan apapun hasilnya itu yang telah disepakati antara konsumen dan penjual. Dan yang kedua ada hukum pasar sederhana atau barter, yang dimana dimaksud ini barter itu bisa mencakup barter penawaran kekuasaan, kekayaan gitu. Jadi misalnya kayak kita apa yang kita punya tuh barter nih yang seimbang harganya, untuk penawaran lebih lanjutnya kesepakatannya gimana gitu. Dan makanya ini model pilihan publik di sini itu mencakup juga relasi antara ekonomi dan relasi antara politiknya, jadi saling berkecampungan. Halo, perkenalkan nama saya Koyurnisa Beni dengan NIM 22010029. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini ada pengaruh aksi kolektif Olson. Pengaruh Olson sudah lama ada dalam ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi, psikologi, dan psikologi sosial. Dan ilmu politik Olson menyarankan bahwa ada dua premisal yang perlu dipertimbangkan, ukuran kelompok dan mekanisme insentif selektif. Kedua, kelompok besar yang menciptakan insentif, dan pre-reading dan wajah budaya yang berkaitan dengan keadilan distribusi biaya efektif. Teori pengaruh aksi kolektif Olson mempengaruhi Olson sudah lama ada dalam ilmu-ilmu sosial, terutama yang pertama, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengeksplorasi struktur masyarakat itu sendiri dan untuk merangkul hubungan antara manusia dari dalam kehidupan masyarakat, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Yang kedua, ada psikologi, itu mempengaruhi tentang mental, pikiran, serta perilaku manusia. Ini akan meneliti bagaimana alur pemikiran dari manusia bekerja. Olson menyarankan bahwa ada dua premisal yang perlu dipertimbangkan, ukuran kelompok dan mekanisme insentif selektif. Kedua kelompok besar yang menciptakan insentif untuk pre-reading dan wajah budaya yang berkaitan dengan keadilan dan distribusi biaya yang efektif. Hai semua, kenalin, nama saya Niki Sekar Azikriati. Di sini saya akan menjelaskan teori petani rasional pumpkin.
Oleh Pomkin, pendekatan pilihan publik dipakai untuk mempelajari institusi-institusi ekonomi non-pasar dan perluasan dari metode ekonomi mikro terhadap institusi-institusi non-pasar tersebut. Pendekatan pilihan publik dimanfaatkan karena dinilai mampu mengaplikasikan model-model ekonomi ke bidang sosial termasuk ke institusi-institusi pedesaan dan pertanian tradisional di negara-negara berkembang, contohnya di negara kita yaitu Indonesia. Lalu, bagaimana sih pandangan ekonomi moral menurut Scott? Nah, terkait hal itu biar aku bantu jelasin ya. Menurut Scott, karena petani subsisten sering curiga pada dunia luar, adanya penetrasi kapal bisa membangkitkan resistensi, perlawanan, hingga pemberontakan dari para petani untuk mempertahankan pola subsistensi, kekuatan-kekuatan kolonial yang mempromosikan perluasan kekayaan private dan pasar telah mengakibatkan semakin melemahnya pemahaman sosial petani dalam menghadapi risiko. Siapa itu Pomkin? Pomkin adalah seorang ahli teori agraria yang berfokus pada ekonomi politik pertanian dan hubungan antara petani dengan perubahan ekonomi sosial atau sosial ekonomi. Lalu, bagaimana resep Pomkin untuk memajukan petani? Di sini Pomkin menjelaskan resep untuk memajukan petani, yaitu dengan melibatkan beberapa langkah kunci yang berfokus pada pengembangan ekonomi, efisiensi produksi, serta integrasi ke dalam pasar yang lebih luas. Dengan moral petani, tidak ada hasil yang dapat dikumpulkan dan demikian juga tidak ada harta yang bisa dihancurkan.